Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk dapat berkumpul pada ruangan Zoom malam hari ini. Salawat beserta salam kita kirimkan juga pada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah teman-teman yang hadir pada ruangan Zoom malam hari ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apakah teman-teman pernah mengalami kondisi seperti yang tertera pada gambar di atas ini ya? Teman-teman bisa lihat. Nah, biasanya kan di zaman sekarang tuh ibarat kata kalau misalnya kita lagi kumpul nih sama teman-teman satu circle kita, itu biasanya kita tuh kan saling bercanda tuh satu sama lain gitu, dan biasanya tuh nggak ada baper-baperan kan satu sama lain, maksudnya mau sekasar apapun bercandaannya, jadi nggak ada yang dimasukin hati gitu. Tapi pernah nggak sih dari teman-teman yang hadir malam hari ini, pernah nggak sih ada posisi di mana saat kalian ngebecandain teman satu circle yang biasanya nggak ada baper-baperan, terus tiba-tiba dia marah gitu, langsung kayak bad mood, langsung nggak terima dibecandain gitu. Nah, semuanya yang hadir di ruangan Zoom ini pernah nggak mengalami posisi seperti itu? Pernah. Pernah, kayaknya pernah ya. Pernah. Nah, jadinya kan kalau misalnya mereka apa kayak langsung marah, langsung sensitif saat dibercandain, itu kan ngebuat yang tadinya kita lagi have fun nih, lagi seru-seruan satu sama lain, tiba-tiba kita jadi ngerasa nggak enak gitu, jadi ngerasa bersalah, jadi ngerasa, duh kenapa sih aku nggak bisa ngontrol omongan gitu, kenapa tadi aku harus sebecanda itu sama dia gitu. Nah, bahkan pas sampai di rumah pun kita masih overthinking, masih ngerasa kayaknya coba aja kalau tadi aku nggak ngomong gitu ya gitu, pasti situasinya nggak bakal canggung kayak sekarang, pasti aku nggak bakal kayak gini gitu, andai aja aku lebih memfilter apa yang mau aku bicarain. Nah, kayak gitu intinya. Jadi setelah kejadian ini pasti kita ngerasa pas lagi maksudnya pas lagi ngumpul lagi, pasti kita jadi ngerasa lebih pendiam, lebih hati-hati kalau ngomong, yang tadinya mungkin kita cerewet, kayak luwes bercandanya, tiba-tiba jadi ngerasa ada batas gitu, karena kita merasa itu semua salah kita gitu. Bener pernah ngalamin hal kayak gitu? Pernah nggak? Kayaknya pernah ya. Di sini udah banyak yang ngangguk-ngangguk juga. Pernah. Nah, berarti jika pernah, itu teman-teman udah ngelakuin self-blaming. Apa itu self-blaming? Self-blaming itu menurut Garnowski, Craig, dan Spinhaven, jadi self-blame itu adalah pola pikir menyalahkan diri sendiri atas peristiwa negatif yang dialaminya. Artinya, teman-teman itu cenderung terus-menerus untuk menyalahkan diri teman-teman atas suatu kejadian yang sebenarnya itu terjadi di luar kendali kita gitu. Jadi, semuanya terjadi di luar kendali kita, tapi kita terus-terusan menyalahkan diri kita sendiri yang akhirnya mengakibatkan mental kita jadi terganggu. Penyebab utama self-blaming itu teman-teman, yang pertama nih, adalah kebiasaan mengkritik diri sendiri. Teman-teman bisa lihat gambar yang disajikan pada PowerPoint ini. Misalnya nih kayak di sini kan ada teman-teman buat yang cewek atau yang cowok nih, misalnya kita lagi ngaca kan. Tiba-tiba pas kita lagi ngaca tuh, kita kayak lihat, kok gue cabi banget ya? Kok kulit wajah gue kusam? Kenapa sih gue harus jerawatan? Kenapa sih gue nggak bisa secantik dia gitu? Nah, pemikiran-pemikiran yang menganggap diri kita itu nggak sempurna dan lebih rendah daripada orang lain, atau bisa kita bilang dalam kritik diri sendiri, itulah sebenarnya yang menyebabkan kita melakukan self-blaming tadi, atau terus-terusan jadi nyalahin diri kita sendiri. Yang kedua, memiliki kepribadian obsesif, di mana artinya kita tuh selalu menuntut kesempurnaan. Buat di sini nih, dulu waktu zamannya SMA pasti punya dong ya teman yang kayaknya tuh ambisius banget. Jadi misalnya nih, dia dapat kayak misalnya Algon, dia dapat nilai 90. Tiba-tiba dia bilang gini, kenapa sih gue harus ceroboh? Coba kalau misalnya tadi gue nggak ceroboh, pasti gue udah dapat nilai 100. Padahal kan sebenarnya nilai 90 itu udah cukup gitu. Mau sampai kapan gitu, kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang tidak akan pernah sempurna. Kita selalu punya khilaf dan salah gitu. Jadi jika kita menetapkan standar terlalu tinggi saat kita tidak berhasil mencapai standar tersebut, maka kita tidak akan pernah mengapresiasi atau menghargai usaha-usaha yang sudah kita lakukan. Terus yang ketiga ada trauma masa lalu. Ini seperti kayak bullying. Mungkin teman-teman di sini bisa pernah menjadi pembuli atau yang dibully, itu pasti
pasti akan lebih menyebabkan kita melakukan self-blaming ini. Dan yang terakhir adalah terlalu mengutamakan pendapat orang lain. Ini teman-teman di sini kan kita semua ya, itu sampai saat ini masih peduli banget nih sama omongan orang lain. Misal nih, kayak Ilham misalnya udah gagah banget pakai kemeja, mau pergi ke reuni SMA gitu misalnya kan, di depan kaca udah kayaknya gue udah ganteng banget gitu, udah rapi, kemejanya udah bagus gitu. Tiba-tiba pas mau menuju ke reuni itu ketemu sama salah satu tetangga, terus dia bilang kayak gini, Ilham, gak cocok deh, kok baju sama celananya tuh kayaknya gak matching, kan kayaknya juga gak matching sama warna kulit kamu gitu. Nah, kritikan kayak gitu, kita nih yang tadinya udah semangat banget mau pergi reuni, pasti jadi down dong. Bahkan gak jarang hal itu bikin kita jadi gak jadi pergi, gara-gara di komen gitu penampilannya. Bener itu pernah terjadi? Kayaknya pernah ya. Nah, itulah teman-teman yang nyebabin kita melakukan self-blaming. Untuk itu, di sini aku, Diva Augustiadal, mengajak teman-teman semua untuk berhenti melakukan self-blaming. Kenapa? Karena tanpa teman-teman sadari, self-blaming yang sering teman-teman lakukan itu memberikan dampak yang sangat besar sebenarnya untuk tubuh kita gitu, untuk diri kita sendiri atau untuk kemajuan kita. Dampaknya apa? Itu yang pertama. Yang pertama adalah menghambat diri sendiri. Menghambat diri sendiri dalam artian, kayak tadi kan Ilham udah semangat banget mau pergi ke reuni gitu kan. Misalnya Ilham lagi ngerintis bisnis gitu. Nah, harapan si Ilham nih dengan pergi reuni, dia jadi ketemu teman-temannya lagi, terus tiba-tiba dia salah satu temennya ternyata ada yang investor gitu, jadi mau nge-invest bisnis Ilham, kan itu bisa terjadi kan, ada peluang seperti itu gitu saat dia mau gitu pergi ke reuni. Tapi karena dia ngelakuin self-blaming tadi, yang nyebabin dia jadi insecure dan gak mau pergi, akhirnya itu menghambat kemajuan dia gitu, yang harusnya dia bisa mendapatkan investor jadinya nggak jadi gitu, harusnya dia bisa lebih kasih tahu nih sama teman-teman yang lain, gue udah sukses loh sekarang gitu, ini yang mau gue lakuin gitu, jadi terbatas gara-gara kita ngelakuin self-blaming tadi. Yang kedua adalah mempermalukan diri sendiri. Tadi kan salah satu contoh saat kita lagi ngaca tuh, tiba-tiba kita ngerasa, kok gue jelek banget ya gitu, kok gue dekil banget gitu, kita ngaca kayak gitu kan. Itu kan artinya bagaimana orang lain bisa menghargai kita, sementara kita sendiri itu nggak pede dengan apa yang kita punya gitu. Kita sendiri aja nggak percaya diri gitu. Bagaimana orang lain percaya kalau kita tuh punya nilai gitu saat kita sendiri mempermalukan diri kita. Berikutnya itu bisa menyebabkan depresi. Ini yang paling bahaya sih sebenarnya teman-teman dari self-blaming. Nih aku kasih salah satu contoh kasus ya teman-teman, saya kasih. Teman-teman bisa buka di YouTube-nya Mas Aji. Mas Aji ini merupakan salah satu aktivis kesehatan mental, di mana Mas Aji ini cerita gitu bahwa salah satu kliennya itu pernah cerita sama dia kayak gini teman-teman. Mungkin di sini ada yang relate juga sama cerita ini. Jadi kliennya itu udah pacaran gitu kan sama cowoknya, kayaknya ini cewek, jadi mereka udah pacaran kurang lebih selama 8 tahun. Tiba-tiba nih si orang tua si cewek itu bilang, kamu harus putus sama cowok kamu gitu, pokoknya nggak boleh lanjut sampai ke jenjang pernikahan, karena kalau misalnya dilanjutkan si cewek tadi nggak dapat harta warisannya itu banyak gitu intinya. Terus yang dilakuin cewek tadi apa? Yang dia lakuin, ya udah deh gitu, dia rela untuk memutuskan pacarnya, padahal mereka sama-sama masih sayang, udah 8 tahun lo bareng-bareng, gila aja kan, gak saling sayang satu sama lain. Nah dia rela nih mutusin pacarnya cuman demi dapetin harta warisan yang dijanjikan itu. Akhirnya apa? Ya pertamanya sih ya udahlah ini demi harta warisan, gak kerasa gitu, tapi seiring berjalannya waktu dia makin ngerasa bersalah. Jadi perasaan bersalah akan keputusan yang dia ambil itu akhirnya menghantui dia secara terus-menerus. Dia jadi punya pikiran, coba aja ya dulu aku memperjuangkan cinta kami gitu kan. Pasti aku sekarang lebih bahagia, nggak tertekan kayak sekarang. Aku jadi nggak mikir yang aneh-aneh gitu. Tapi karena dia terus menyesal dan perasaan bersalah karena dia nggak milih cowoknya, itu menghantui dia terus-menerus, yang mengakibatkan dia menjadi depresi dan harus pergi ke psikiater untuk mendapatkan pengobatan yang lebih profesional. Itu artinya teman-teman, dampak self-blaming ini ternyata memang benar-benar berbahaya gitu. Karena dari yang awalnya cuma untuk menghambat kemajuan diri kita, itu bisa berakibat kepada penyakit mental yang lebih serius. Untuk itu, di sini sekali lagi aku mengajak teman-teman semua untuk yuk stop nyalahin diri kita sendiri atas semua kejadian yang sebenarnya kadang itu bukan salah kita gitu. Dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa berhenti melakukan self-blaming ini, yang
udah terus-menerus kita lakukan nih gitu. Yang pertama itu harus ngubah sudut pandang. Caranya gimana? Caranya kayak tadi tuh misalnya nih, kan kita tadi lagi nongkrong tuh ya, tiba-tiba teman kita langsung bad mood, langsung nanggepinnya tuh nggak asik gitu kan. Nah, kita tuh harus rubah sudut pandang kayak, oh iya, mungkin dia jadi bad mood gara-gara dia habis berantem kali sama pacarnya, tiba-tiba langsung nongkrong, ya wajar dong ya, emosinya jadi nggak stabil gitu, karena ada permasalahan yang belum selesai. Jadi ubah sudut pandang yang lebih besar gitu. Buka semua kemungkinan-kemungkinan bahwa bukan cuma kita gitu loh, tapi maksudnya ada banyak kemungkinan yang menyebabkan komunikasi yang terjadi antara kita dan mereka itu nggak efektif gitu, dan akhirnya berantakan dan terjadilah permasalahan gitu. Jadi mulai sekarang ubah sudut pandang, jangan hanya berpatokan pada kesalahan itu tertumpu pada kita. Terus yang ketiga nih, mencintai diri sendiri. Ini self love. Aku yakin banget teman-teman di sini udah sering banget dengerin campaign tentang self love, dimana itu penting banget. Kayak tadi, sampai kapan sih? Sampai kapan kita tuh harus ngikutin apa yang orang lain mau gitu. Kayak tadi Amsul dikomentarin bajunya nggak cocok atau gimana. Bahkan ya saat Amsul udah jadi desainer profesional banget yang udah internasional, tetap akan ada kritikan gitu loh terhadap karya-karyanya. Jadi nggak akan pernah 100% ada orang yang support sama apa yang kita punya. Jadi udah kodratnya kayak gitu, bakal ada selalu hate comment gitu. Untuk itu, ya kita harus berdiri di atas diri kita sendiri. Jangan sampai kalian kehilangan diri kalian sendiri untuk mengikuti apa yang orang lain mau. Karena kita hidup bukan atas dasar ekspektasi orang lain, tapi kita hidup atas motivasi diri kita sendiri. Dan yang terakhir, yang harus teman-teman lakukan untuk berhenti melakukan self-blaming adalah fokus pada solusi, bukan kesalahan. Karena kan self-blaming ini tadi hadir karena ada suatu permasalahan ya. Jadi saat ada suatu permasalahan, jangan permasalahannya aja yang dipertimbangkan, tapi bagaimana kita bisa mencari jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Untuk itu, kalau tadi misalnya kita berantem gara-gara miskomunikasi lah antara kita sama teman segeng kita, yuk kita pikirin solusinya apa. Jangan berlarut-larut mikirin, kenapa ya, kayaknya kok tiba-tiba dia kayak gitu, kok tiba-tiba dia jadi bad mood, apa tadi aku keterlaluan. Jadi jangan berlarut-larut mikirin masalahnya gitu, tapi pikirin solusinya. Oh, dia bad mood ya. Yaudah deh, kalau gitu berarti aku harus minta maaf sama dia. Supaya masalahnya lebih clear, kita sama-sama nggak ada ngerasa nggak enak satu sama lain, dan akhirnya hubungan kita tetap terjaga gitu loh. Nah itu teman-teman, itu dari aku sekali lagi aku tegasin banget untuk yuk berhenti ngelakuin self-blaming. Sampai kapan sih kita harus menghakimi diri kita sendiri? Yuk berhenti, karena nggak segala sesuatu yang kita lakuin itu adalah salah kita gitu loh. Memang kita harus bertanggung jawab terhadap permasalahan yang kita buat, tapi selalu ada kemungkinan bahwa bukan salah kita gitu. Untuk itu stop kalian nyalahin diri kalian sendiri secara terus-menerus. Karena itu bisa membahayakan diri kalian sendiri. Kita hidup bukan untuk menjadi sedikit lebih egois, itu kadang-kadang dibutuhkan teman-teman. Jangan terlalu merasa bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya salah, dan akhirnya kita jadi lebih ngerasa rendah diri dan ngerasa kayaknya seolah-olah kita nggak pantas gitu untuk berada di dunia ini. Padahal kan setiap orang memiliki hak hidup yang sama. Untuk itu sekali lagi, yuk kita sama-sama berhenti melakukan self-blaming. Oke, terima kasih atas waktunya malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.